Menjelang lebaran, para brand smartphone jor-joran meluncurkan produk terbarunya. Kebanyakan adalah kelas entry level dan mid-range. Kenalin nih, smartphone terbaru dari Realme, yaitu Realme 9. Ya, Realme 9 aja. Setidaknya ada 4 key specs yang ditawarkan, yaitu kamera 108 megapiksel, prosesor Snapdragon 680, 90Hz AMOLED display, dan 5000 mAh massive battery. Di tangan gue ini adalah varian tertingginya, yaitu 8GB RAM, 128GB internal memory, dengan harga resmi 3,6 juta rupiah. Tapi teman-teman bisa mendapatkan harga 3 juta rupiah aja pada varian 6GB RAM dan 128GB internal memory. Assalamualaikum, selamat datang di channel HeyDidot. Yuk kita bahas apakah Realme 9 ini adalah HP yang cocok buat teman-teman. Kemasan Realme 9 ini khas Realme banget dengan dominasi warna kuning dan aksen hitam yang masih konvensional dengan kualitas box yang kokoh dan tebal, yang artinya semua paket perlengkapan smartphone ada di dalamnya, termasuk charger. Karena kini brand lain udah mulai meniadakan charger di dalam paket pembelian pada smartphone mid-range levelnya. Selengkap apa sih isi boxnya? Begitu dibuka, kita disambut box tipis yang di dalamnya ada silikon case transparan, buku garansi, dan user guide paper. Terakhir ada SIM card ejector. Di bawahnya ada unit smartphone-nya, kemudian ada kabel USB Type-C yang panjangnya kurang lebih 1 meter, dan terakhir wall brick charger dengan pengisian daya sebesar 33 watt. Unit yang gue pegang ini punya official color name Meteor Black yang berarti warna hitam pekat. Ada juga warna Stargaze White dan Sunburst Gold buat alternatif pilihannya. Oke juga ya penamaan warnanya, pakai nama-nama istilah benda langit. Mungkin Realme mau branding kelas Realme 9 ini setinggi-tingginya ya. Overall, desain Realme 9 ini mengadaptasi kelas flagshipnya yang secara look emang jadi kelihatan elegan. Frame bodinya terbuat dari aluminium yang berasa solid pas dipegang, namun ketimpangan sama backdoor quality yang terasa tipis dan kurang solid. Ketebalan bodi Realme 9 ini lumayan tipis, cuma 8 mm, dengan kamera desain yang menonjol. So ya, kalian harus pakai casing kalau mau tampilan Realme 9 kalian tetap awet, karena pasti material plastik pada backdoornya gampang baret kalau di kantong tergesek benda padat lain. Dan juga bagian frame kameranya ini bisa mudah kegores karena menonjol. Mengingat bahannya juga plastik meski dibuat agak transparan seperti kaca. Di sebelah kanan ada tombol on off dan di sebelah kiri ada volume rocker dan juga SIM card tray dengan slot dual nano SIM card plus micro SD. So, memori bawaan 128GB ini kalau nggak cukup masih bisa diekspansi. Tampilan depannya punya 84,2% screen to body ratio yang gue merasa nyaman ngelihatnya, kecuali bagian dagunya yang agak terlalu tebal. Kaca layarnya ini dilapisi Corning Gorilla Glass 5 yang dari dalam kemasannya udah punya anti gores tipis. Layar Realme 9 ini udah Super AMOLED ya. Resolusinya Full HD Plus dengan bentangan 6,4 inch. Punya fitur smooth 90Hz yang bisa kita atur adaptif atau stay di 90Hz terus-menerus. Kecerahannya 430 nits sampai 1000 nits yang gue rasa cukup terang buat dipakai meski di bawah sinar matahari sekalipun. Yang menarik adalah dengan harga 3 jutaan tadi, fingerprint HP ini ada di bawah layar alias fingerprint under display. Selain buat unlock, ada tambahan fitur lain yaitu pada fingerprintnya bisa dibuat buat mengukur heart rate kita. Fitur dimana dulunya ada di flagship atau di HP di harga 5-7 jutaan ke atas aja. Agak sedih ya ketika layar Realme 9 ini udah bagus banget, enak buat dipakai nonton konten favorit, tapi masih menggunakan mono speaker. Untung aja meski solo fighter, output suara yang dihasilkan speakernya ini nyaman di telinga, bulat dan punchy. Sama sekali nggak bikin gue ngerasa pengang sebelah dan nggak betah berlama-lama nikmatin multimedia atau streaming konten pakai HP ini.
Android bawaan Realme 9 ini udah Android 12 ya, dengan Realme UI 3.0. Jujur terakhir gue pakai Realme 3 tahun 2019 lalu, dan sekarang OS-nya udah mateng banget. Desain ikonnya lebih simpel, animasinya smooth dan ringan. Dari total memori internal 128GB yang dipakai buat sistem adalah sekitar 12,7GB. Ada total other 7,46GB. Aplikasi yang terinstall berikut game-game zaman now sebesar 35GB dan sisanya tinggal setengah. So, buat teman-teman yang boros data, siapin uang tambahan buat beli microSD ya. Ada fitur unik yang namanya sidebar. Buat gue ini cukup menyenangkan dan useful karena ketika kita sedang buka aplikasi apapun, kita bisa langsung lompat ke aplikasi-aplikasi pada sidebar tanpa harus ke menu dan nyari-nyari. Dan pada menu ini pun kita bisa tap untuk buka aplikasinya atau kita bisa juga drag untuk split screen dengan aplikasi yang sudah kita buka terlebih dahulu. Selain itu ada juga mode gaming. Meski secara hardware HP ini bukan HP gaming, tapi lumayan banget kita nggak perlu minimize gamenya ketika sedang main. Pada menu sidebar gaming mode ini, kita bisa lihat info jam, suhu pada HP, WhatsApp, screen recording, brightness, dan beberapa lagi. Secara keseluruhan, operating system dari kemulusan sampai fungsi fiturnya gue suka banget. Ya mungkin gue aja yang kudet baru ngerasain Realme lagi. Physical RAM pada Realme 9 yang gue pegang ini adalah 8GB. Tapi bisa ditambah dengan adanya fitur RAM expansion sampai dengan 5GB. Nah, gue agak bingung sih karena sebenarnya ekspansi RAM ini dia pinjam dari memori internal yang sebenarnya cara kerja memori internal sama RAM itu kan beda banget. Meski gitu, yang gue rasain so far fine-fine aja dan gue cuma pakai maksimal sampai 3GB RAM expansionnya. Dilihat dari performance-nya, gue agak tutup mata kalau HP ini pakai chipset Snapdragon 680. Chipset yang udah launch hampir 1,5 tahun yang lalu dan jadi chipset sejuta umat ini cenderung adem bahkan saat gue main game. Cuma kalau mau lebih spesifik bahas game, beberapa channel lain mungkin udah bahas secara detail ya. Jadi ini lebih ke penggunaan casual gaming tipis-tipis aja. Kayaknya sih berkat OS yang kawin sama hardware, jadi gue nggak ngalamin yang namanya crash, bener-bener jalanin task apapun stabil dan mulus. Gue ada tes Antutu benchmark dan skor Realme 9 versi 8GB ini punya angka 270.845. SOT yang gue dapat dari Realme 9 ini sekitar 3 jam 51 menit dengan sisa baterai 28%. Dengan frame rate terkunci di 90Hz. Tentu aja kita bisa dapat lebih banyak SOT dengan mengubahnya ke 60Hz. Dan kalau masih kurang, ada fitur optimalisasi yang akan menyarankan kita menutup atau menghapus aplikasi yang menguras baterai. Realme 9 mengusung kombinasi 3 kamera pada belakangnya dan 1 kamera selfie yang untungnya menggunakan punch hole design. Stratanya jomplang banget, mulai dari kamera utama 108MP, terus ada kamera ultrawide 8MP dan terakhir kamera pelengkap yaitu kamera makro 2MP. Sedangkan front kameranya sebesar 16MP. Tapi lagi-lagi Realme berhasil mematahkan rasa underestimated gue karena hasil kameranya bagus banget. Bagus di fokusnya, bagus di HDR-nya, dan warnanya gonjreng yang kalau buat upload di sosmed nggak usah ngedit-ngedit lagi. Mode utama fotonya ada 3 pilihan, yaitu 1 kali zoom, ultra wide, dan juga 3 kali zoom. Kekurangan yang gue rasain adalah dari ketiga mode tersebut warnanya nggak konsisten. Ya meski begitu kalau nggak dikonversi sebenarnya bagus-bagus aja. Fitur night mode di Realme 9 ini surprisingly good. Cukup pintar mengeliminasi noise pada foto dan bisa menghasilkan fokus yang tajam. Selain itu terangnya juga nggak berlebihan sampai kelihatan kayak siang. Ingat harganya 3 jutaan. Belum banyak HP baru di harga 3 jutaan yang hasil kameranya begini. Sedangkan fitur portraitnya gue bisa bilang ya ada aja udah cukup, alhamdulillah. Ada juga nih fitur street. Ini sama aja dengan mode foto biasa, cuma ada info focal length lensa di atas shutter buttonnya. Jadi cukup membantu ketika kita melakukan street photography. Ada fitur makro juga nih, yang buat sebagian orang ini masih berguna. Ada juga fitur Pro Mode dengan ISO maksimal 6400 dan shutter speed 32 detik. Selainnya adalah fitur gimmick yang ada syukur, nggak ada juga nggak apa-apa. Oke, kita beralih ke tangkapan video nih. Maksimal yang bisa didapat cuma 1080p alias 1080p. Baik pada main cam
ataupun selfie camnya. Yang sebenarnya ini adalah limitasi dari Snapdragon 680-nya sendiri. Secara FPS maksimal yang bisa didapat adalah 60 FPS. Cuma ini di nerf nih sama Realme. Jadinya cuma 30 FPS aja maksimal. Nah, untuk hasilnya teman-teman bisa simak video berikut ya. Mau ngetes video, apakah hasil videonya bagus atau enggak. Cahayanya cahaya pagi kayak gini. Kira-kira HDR-nya bagus nggak menurut teman-teman? Menurut gue sih enggak. Kayak tuh, langitnya terang banget. Ini Full HD 1080p. Gitu. Sekarang pindah ke kamera utama. Nah, ini dia hasil video kamera utamanya. Nah, kalau mau hasil recording videonya lebih bagus, teman-teman bisa nih invest beli aplikasi Filmic Pro. Di situ teman-teman bisa record video dengan kendali penuh. Meski maksimal resolusi dan FPS-nya tetap sama, tapi hasil outputnya bakal berbeda. So, kesimpulan dari Realme 9 ini adalah meski ada beberapa fitur yang dirasa kurang, Realme berhasil menutupinya dengan kelebihan yang lain. Contohnya perekaman video yang cuma maksimal 1080p tertutupi dengan hasil fokus yang tajam dan hasil foto yang bagus. Minus always on display tertutupi dengan fingerprint under display dan heart rate monitor. Mono speaker tertutupi dengan kualitas suara yang bagus. Snapdragon 680 buat yang merasa kurang secara spek tertutupi dengan integrasi OS-nya yang stabil serta fitur-fitur tambahan yang berguna seperti yang udah gue sebutkan tadi. Dan salah satu kelebihannya Realme 9 ini punya baterai besar yang cocok buat heavy user. Ya udah, daripada kepanjangan videonya, lebih baik kalau review ini kita cukupkan. Kalau masih ada pertanyaan dan mau diskusi, silahkan ke kolom komentar aja. Dan seperti biasa, jangan lupa teman-teman subscribe channel ini biar terus berkembang dan gue semangat bikin kontennya. And see you on the next video. Assalamualaikum.